Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena hidayah beliau lah kita bisa berjumpa kembali di channel M Rizky 130. Kembali kami ucapkan kepada subscriber pecinta wali-wali Allah dimanapun Anda berada, terima kasih. Sampai saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang masih berkenan mengikuti channel kita, semoga dengan apa yang kita simak ini menambah ketakwaan kita dan menambah kecintaan kita kepada para wali-wali Allah dimanapun berada. Baik, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka perjalanan ziarah ke salah satu makam guru Awang atau Wali Awang. Beliau ini adalah salah satu murid dari guru Sekumpul. Mau tahu ceritanya? Terus ikuti perjalanan kita. Tapi sebelum melakukan perjalanan, seperti biasa, kami mohon bantuannya dengan cara like, komen, dan juga jangan lupa subscribe channel kita. Nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk kita lakukan perjalanan. Semoga video ini bermanfaat. Makam Wali Awang alias Guru Haji Masrani bin Jala atau Tuan Guru Haji Masrani bin Jailani yang dikenal sebagai Wali Awang terletak di Gudang Lukah, Desa Makmur, Handil Masjid, Gambut. Beliau lahir tanggal 29 Maret 1932 dari seorang ibu bernama Rodia binti Taruna. Kedua orang tua beliau dikenal sebagai orang kuat beragama dan dekat dengan ulama. Di antara ulama yang akrab adalah Tuan Guru Haji Adnan yang bergelar Wali Awang. Ketika beliau berumur 2 hari, Guru Adnan datang ke rumah beliau untuk mendoakan dan mengusapkan air lirunya ke beliau.
Kata ibu beliau, selama mengandung tak pernah merepotkan dan bahkan ketika hamil hampir mencapai 7 bulan, ia selalu dihampiri rembulan. Ketika beliau berusia 6-7 tahun, sempat sekolah di madrasah di Tatahluka, Handil Masjid Gambut. Kemudian berlanjut menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam dan sangat dekat atau mungkin berguru khusus kepada Guru Padang alias Guru Haji Salman Bujang atau Tuan Guru Haji Saman Mulia, paman dari Abah Guru Sukumpul. Juga berguru kepada Abah Guru Sukumpul atau Tuan Guru Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani, baik secara lahiriah saat masih hidup maupun secara rohaniah saat sudah wafat. Ketika dianggap cukup belajar di Darussalam, beliau pulang ke kampung halaman dan mengajar di Madrasah Hidayatullah Jannah. Beliau dikenal para murid sebagai guru yang baik, penuh kasih sayang dan suka menggembirakan. Tak berapa lama, jadi guru beliau kawin menyunting Haji Khorijah bin Khuwaili sebagai istri yang masih ada hubungan keluarga dan menghasilkan 5 orang anak, yakni Haji Sa'adah, Ratu Haji Ausiah Darmawati, Haji Arbainah, Habbah Robbi, Haji Hafsah, dan Haji Zainal Abidin. Sepulangnya dari berangkat haji, beliau mengundurkan diri atau berhenti dari mengajar. Banyak berada di rumah untuk khalwat dan ibadah. Waktu siang beliau banyak melakukan puasa sunnah, salat sunnah isyraq dan salat sunnah duha. Waktu malam beliau banyak zikrullah, salawat, salat sunnah tahajud, salat sunnah witir dan membaca Al-Quran. Dan konon beliau hafal Al-Quran. Dikatakan wali awang karena beliau dalam menerima tamu yang datang dari mana saja, beliau menyambut hanya di muhalawang atau di depan pintu. Tidak memperkenankan masuk kecuali orang-orang yang benar-benar beliau sukai. Para tamu kebanyakan hanya duduk di pelataran atau di teras rumah beliau. Satu persatu antri mendekat ke muhalawang atau ke depan pintu. Disitulah beliau dijuluki wali lawang atau wali pintu. Versi lain lagi beliau disebut wali awang karena ketika beliau bersepeda melewati jalan setapak yang becek dan berlubang, sungguh aneh sepeda beliau seolah berjalan cepat mengawang-awang di atas jalan seperti tak menyentuh rumput dan tanah. Gara-gara kejadian ini sering terjadi hingga masyarakat sekitar beliau sepakat menjuluki beliau sebagai wali awang. Wali awang sebagai ulama yang sedang dan sudah mengalami khariqul adah jauh hari. Khariqul adah artinya kelakuan di luar kebiasaan normal atau istilah lain jadidab atau majedub, dan syatahat adapun jadidab adalah suatu keadaan di mana hati seorang hamba menghilang dari kesadaran tentang kejadian-kejadian karena kesibukan dengan Allah yang hak subhanahu wa ta'ala. Dia telah tertutupi oleh tirai yang meliputi dirinya. Pada saat itu keadaan dirinya lebih dekat dengan alam ulwi atau alam langit. Akalnya yang bersyariah atau kemanusiaan telah diganti Allah dengan akal yang robbaniyah atau ketuhanan. Kemudian syatahat adalah kata-kata mabuk perjalanan suluk seorang sufi untuk mencapai makam fana wal baka. Beliau memang sudah mengalami khariqul adat, jadidab dan syatahat dari dasar lain pada orang biasanya atau tidak lazim tingkah lakunya. Selain menerima tamu di depan pintu, juga dalam berpakaian beliau tidak lazim. Surban yang dipakai biasanya bermotif kotak-kotak berwarna merah, putih, atau hitam, sebagaimana orang baru berhaji, tapi beliau tampilan surbannya seperti kain kerudung perempuan bermotif bunga berwarna hijau.
Kata beliau, jika ada orang yang bertamu, silakan saja. Tapi aku jarang menemui. Sering jika ada orang yang bertamu, seringkali mereka memberi uang padaku. Untung aku punya guru yang selalu membimbingku, yakni Abah Guru Sekumpul. Beliau kalau aku salah ditegur lewat alam batin. Beliau juga ngasih tahu mana uang haram, uang subhat, dan uang halal. Jika uang itu haram, aku diperintah beliau untuk membakar. Jika uang itu subhat, maka harus dicuci bersih. Jika uang itu ternyata halal, beliau memintaku untuk diberikan kepada anak angkatku, orang kampung dan sekitarnya. Aku tak mengambil sepersen pun pemberian orang, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberiku rizki. Ini pembicaraan beliau di tahun 2006. Abah Guru Sekumpul sudah wafat, tapi Abah Guru Sekumpul sering menemui Guru Awang ke rumah. Tidak dalam mimpi dan tidak dalam perjumpaan alam rohani, melainkan langsung berhadapan di alam nyata. Ini menjadi bukti bahwa Guru Awang termasuk salah satu yang sangat diistimewakan oleh Abah Guru Sekumpul. Dan memang dahulu Abah Guru Sekumpul semasa masih hidup pernah menyatakan bahwa Guru Awang itu seorang waliullah. Kalau Abah Guru Sekumpul sudah menyatakan Guru Awang sebagai wali, berarti Guru Awang memang wali. Sebab hanya wali yang tahu bahwa seseorang itu wali. La ya'riful wali ilal wali. Sayangnya, kewalian Guru Awang jarang ada yang tahu. Hanya orang-orang tertentu saja, padahal beliau bukan wali mastur atau tersembunyi, tapi wali yang sudah penglihatan kisi dan ma'nawi. Karomah beliau diantaranya, beliau sering sembahyang Jumat di Masjid Al-Karomah Martapura. Hanya dengan berjalan kaki dari rumah beliau di Gambut, tapi anehnya beliau lebih dahulu sampai ke sana daripada orang yang berkendaraan menuju masjid yang sama. Bahkan beliau sudah lama tiba beberapa jam. Ada lagi seorang ibu yang selalu menyisihkan sebagian hasil panen padinya untuk acara haul wali awang. Setiap tahun tanggal 3 Safar, ibu itu dengan tulus ikhlas, sangat ajaib setiap tahun hasil sawah ladangnya selalu berlimpah dan tak ada yang rusak sedikit pun. Padahal sawah tetangganya selalu mengalami gagal panen. Setelah sempat dirawat di rumah sakit Sari Mulia selama 5 hari, kemudian beliau minta pulang ke rumah pada tanggal 5 Februari 2008. Dan 4 hari kemudian beliau dipanggil Ilahi pada tanggal 3 Safar 1429 Hijriah atau 10 Februari 2008 Masehi dalam usia 72 tahun. Itulah tadi bagian manakib wali awang, semoga bermanfaat. Salah hilap kami mohon ampun dan maaf. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah perjalanan kita ziarah ke makam Wali Awang bin Jala. Terus ikuti channel kita, jangan lupa like and comment dan juga Subscribe channel kita. Jika kalian suka, tolong share videonya. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus